Hai geng, jumpa lagi. Kali ini kita bertemu di video request geng. Ada saudara kita yang request tentang klan Dayak Kenya dari Bang Musa Kila. Coba buatkan video Dayak Kenya Bakung tentang sejarahnya. Oke geng, sebelum kita ke klan Dayak Kenya, baik itu Bakung dan lain-lain, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Sudah, terima kasih banyak ya. Oke geng, kita ke beberapa klan Dayak Kenya yang ada di Kalimantan ya. Jadi Kenya ini terbagi menjadi beberapa lepok dan umak secara umum. Jadi orang Bakung ini salah satu dari pembagian klan Dayak Kenya tadi. Jadi geng orang Bakung itu dikenal juga dengan nama umak Bakung. Mereka ini sebenarnya salah satu subkelompok dari orang Dayak Kenya yang daerah asalnya adalah dataran tinggi Apokayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Dulunya, sekarang Kaltara. Sebenarnya ini kemarin sudah kita bahas di video asal-usul Dayak Kenya. Bagaimana, dari mana mereka berasal, bagaimana perjalanan migrasinya, sampai kemudian mereka tinggal sekarang. Oke geng, langsung saja kita lacak. Jadi geng, di dataran tinggi Apokayan, mereka ini lebih terpusat di daerah yang bernama Longpayau dan Metulang yang merupakan bagian wilayah administrasi dari Kecamatan Kayan Hulu. Daerah Apokayan sendiri itu berada dekat dengan perbatasan Sarawak, Malaysia Timur. Seakan yang menjadi pusat pulau raksasa Kalimantan. Dalam lokasi seperti ini geng, mereka itu memang agak lebih tertutup dari berbagai informasi dari luar itu ya, dalam rentang waktu yang sangat panjang dulu. Beda dengan sekarang, ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mengisi kebutuhan hidup seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain lah. Mereka ini geng hanya hidup dari perladangan yang menghasilkan padi, mengambil dari atau meramu dari hasil hutan, dan kita tahu secara umum suku Dayak berburu sebagai pekerjaan tambahan sehari-hari lah. Nah, dengan dalih utama yang bersifat ekonomi geng, klan ini kemudian keluar dari daerah asalnya. Keluarnya ini kemudian itu sudah mulai sebenarnya sejak lama migrasi. Dan biasanya mereka bermigrasi dalam kelompok. Ada yang pergi ke daerah sekitarnya yang sudah lebih terbuka, yang kini memang berada di antara lain di Desa Mekar Baru, Kecamatan Muara Ancalong. Kemudian Desa Batah Bilang di Kecamatan Longiram. Kedua kecamatan ini geng ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai. Siapa Dayak Kenya? Bagi kebanyakan orang yang khususnya ya tinggal di Kalimantan, kata atau suku Dayak mungkin sudah cukup dikenal lah memang. Nah, beda halnya kalau kita kemudian berbicara tentang arti dan asal-usul kata Kenya. Kalau asal-usul kata Dayak kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya, linknya ada di atas. Kata Kenya ini kayak mungkin berasal dari kata Kenya, yang intinya adalah Kenya, yang berarti bahwa Kenya tidak hanya dipakai untuk nama suku Kenya aja, tetapi juga memang digunakan untuk menamakan sub-suku Kayan yang lain, yang itu tidak murni Kayan. Karena memang geng, sampai sekarang itu belum ada kata harfiah arti yang sesungguhnya dari kata Kenya ini. Memang ada beberapa peneliti yang mencoba mendeskripsikan kata Kenya ini dari cara hidup dan ciri-ciri umum kelompok suku ini. Ada seorang peneliti Jepang Ino di tahun 2000 dan dari Italia Sorrente tahun 2003 mendeskripsikan kata Kenya ini sebagai kelompok orang yang hidup di pedalaman Borneo atau Apokayan dan Sarawak. Kenya ini sendiri yang kemudian mencakup berbagai sub-suku yang secara etnis, kultural, maupun asal-muasal itu berbeda. Kata Kenya ini tidak dapat dijelaskan dengan satu rumusan saja. Harus meliputi berbagai ciri yang itu ditemukan pada kelompok itu. Kemudian selanjutnya, peneliti lain, Clary dan Eaton, tahun 1993, itu mendeskripsikan suku Kenya ini yang berpenampilan energi, kemudian bergerak cepat,
tubuh berotot, piramping, kulit bersih dan bebas dari penyakit kulit. Sedangkan Apau Kayan adalah dataran tinggi di hulu sungai Kayan. Kemudian dari aspek linguistik, atau dari bahasa kalau kita lihat yang mereka gunakan ya. Suku Dayak itu secara umum sudah dibagi ke dalam beberapa grup. Salah satunya adalah Kayan Kenyah, termasuk suku Kenyah. Kemudian ada Baha, Modang, Ahong juga termasuk dalam klasifikasi itu tadi, klasifikasi Kayan Kenyah. Nah, kemudian dari aspek linguistik itu terlihat bahwa Kenyah ini yang termasuk dalam grup Apau Kayan atau Kayan Kenyah. Klasifikasi berdasarkan linguistik ini dikemukakan oleh De Fung. Itu ada Barito Timur, kemudian Barito Mahakam, Apau Duat atau Apau Da, dan Rejang Baram. Kemudian, pembagian sub-sub suku Kenyah, kalau kita ambil dari arti nama suku atau leponya ya, ini kita tarik dulu berdasarkan rumah panjang atau umak yang ada di kampung Apau Da. Itu ada berjumlah 40 buah, di mana setiap rumah panjang itu diisi oleh kelompok yang memiliki dialek atau bahasa yang sama. Memang tidak diketahui dengan jelas bagaimana nama Kenyah muncul dari sekitar 40 umat yang ada tadi itu. Namun diperkirakan bahwa umat-umat yang memiliki dialek yang sama, mereka inilah yang masuk ke dalam suku Kenyah. Kemudian bagaimana sejarah timbulnya nama-nama sub-suku Kenyah itu? Nama-nama sub-suku Kenyah ini dapat dikelompokkan menjadi 4 versi ya. Kalau kita lihatlah dari asal-usulnya itu. Yaitu dari nama berdasarkan. Yang pertama itu nama berdasarkan letak atau kondisi rumah panjang atau umak yang ditinggali masing-masing kelompok tadi. Misalnya Lasan, karena halaman rumah mereka itu lasan atau tidak berumput. Atau Alim, karena di depan rumah mereka itu ada pohon alim atau pohon kuini. Kemudian yang kedua, nama mereka itu berdasarkan jenis tumbuhan akar atau liana yang menjadi ciri khas pada setiap bekas pondok belaka lepau itu ya. Masing-masing kelompok pada saat mereka menjelajahi hutan untuk berburu dan meramu hasil hutan. Sebagai pertanda, ini otoritas suatu wilayah teritorial, bahwa itu memang milik mereka. Sehingga tidak menimbulkan saling curiga di antara mereka yang bisa berakibat kemungkinan besar kalau salah paham itu bisa terjadi perang saudara. Sebagai contoh, misalnya lepok tukung biasanya mengikat akar betukung itu pada bekas pondok yang mereka tinggali. Kemudian jika ada kelompok lain melihat tanda ini, tanda akar betukung tadi, mereka sudah paham bahwa bekas pondok atau belaka lepau ini milik lepo tukung. Seperti itu juga kalau misalnya lepo bakung dan yang lain-lain lah, ada tanda masing-masing. Kemudian yang ketiga itu nama berdasarkan kebiasaan dan kondisi masing-masing kelompok, seperti misalnya lepo ke. Jadi kelompok ini biasanya mereka telaten, atau mengikis sampai halus itu ya, sesuatu yang mereka buat. Misalnya kerajinan rotan atau perkakas kayu. Kemudian misalnya juga lepok kuda. Jadi dalam bahasa Kenyah dan bahasa Dayak lain seperti Lundaye, kudak itu berarti berapa. Jadi konon di antara sub-sub suku Kenyah, antara anggota kelompok itu ya, ini relatif kecil yang lepok kuda tadi. Sehingga sub-suku lain itu sering menanyakan berapa atau kuda jumlah anggota kelompok ini. Kemudian yang keempat, nama mereka itu bisa berdasarkan tempat spesifik di mana kelompok itu pernah membuat rumah untuk menetap sementara. Misalnya, nama Lepok Maut. Ini merupakan nama satu dataran tinggi atau Apau yang bernama Apau Maut, tempat asal mereka tadi, dan lain sebagainya lah. Secara harfiah, ini jadi arti kata Lepok adalah kampung atau desa yang, sedangkan Uma adalah rumah panjang. Namun, dalam pemakaiannya, untuk menyebutkan nama salah satu sub-sukunya seperti Lepok Tau atau Uma Baka, pengertian kedua istilah ini sama secara umum, tidak berbeda. Keduanya ini menunjukkan nama salah satu sub-suku Dayak Kenyah. Kata Uma dipakai pada waktu kelompok itu masih bergabung dengan sub-suku yang lain di kampung Apau Da. Sedangkan kata Lepo itu mulai dipakai setelah masing-masing Uma itu berdiri sendiri membentuk satu desa atau Lepo. Namun dari asal-usulnya, kalau menurut penelitian Sorrente tahun 2003 itu menyatakan bahwa kata Lepo itu dipakai untuk satu kelompok etnis yang keberadaannya itu dimulai dari kesatuan atau gabungan beberapa umat atau rumah panjang. Nah, sedangkan etnis yang namanya pakai nama umat itu ya, keberadaannya itu dimulai dari hanya satu rumah panjang saja atau satu umat saja.
Dari pengertian inilah dapat diartikan bahwa subetnis yang namanya dimulai dengan kata Lepo memiliki populasi yang lebih besar kalau kita lihat dibandingkan dengan subetnis tadi yang menggunakan kata Uma. Berdasarkan kebiasaan ini juga, geng, dua subsuku ini tidak memakai kata Lepo atau Uma di depan nama subsuku. Apa itu? Bakung dan Badeng. Keduanya ini bisa saja sebenarnya memakai salah satu kata Lepo atau Uma tadi, tapi tidak digunakan. Arti nama masing-masing subsuku kalau kita lihat, klan Dayak Kenyah ini ya, ini mungkin saja ada pendapat lain. Tapi secara umum seperti inilah. Jadi beberapa contoh arti nama subsuku Dayak Kenyah ini kalau kita terjemahkan, kalau kita lihat dari asal-usulnya itu, tapi ini tidak bersifat mutlak ya. Ini gambaran saja. Yang pertama Bakung. Jadi nama Bakung ini berasal dari, secara umum dari 3 versi lah. Yang pertama itu berasal dari nama sebuah rawa, Bawang di hulu sungai Iwan. Jadi rawa Bakung ini merupakan tempat yang pertama ditinggali oleh suku Bakung setelah memisahkan diri dengan kelompok atau subsuku yang lain di Apauda sana. Kemudian yang kedua, versi yang kedua itu berasal dari nama akar Bakung yang biasa diikatkan pada bekas pondok atau belaka lepau kelompok ini, kelompok Bakung. Kemudian yang ketiga, dan ini kemungkinan besar merupakan asal nama Bakung, yaitu nama sungai atau alo ya, Bakung di hulu sungai Bahau, di mana kelompok ini pernah menetap setelah pindah dari sungai Belaga, sungai Bara, Malaysia, dan kemudian ke sungai Bakung. Yang kedua, geng, Badeng. Badeng ini sebenarnya sama seperti Bakung lah, tidak menggunakan kata Lepo atau Uma di depan nama subsukunya. Belum ada informasi yang dapat dipercaya sampai sejauh ini yang mengenai asal-usul nama Badeng ini dari mana. Kemudian ada Lepo Kulit, jadi pada waktu tinggal dalam satu kelompok besar, dengan suku lainnya itu di Apauda, di hulu sungai Iwan, rumah panjang kelompok ini terbuat dari kulit kayu, sehingga dinamakan Lepo Kulit. Kemudian ada Lepo Maut. Jadi secara harfiah dalam bahasa Kenyah, Lepo Maut adalah lawan kata dari Uma Lasan. Jadi di halaman rumah kelompok ini, itu ada lahan tertentu yang memang dibiarkan ditumbuhi semak sebagai tanda khusus ini mereka gitu. Ada juga versi lain memang yang menurut Lahang dan Jau, nama Lepo Maut ini berasal dari nama sebuah dataran tinggi di mana kelompok ini pernah menetap sementara waktu, yaitu Apau Maut. Kemudian ada Lepo Tepu, geng. Kelompok ini terkenal dengan kebiasaannya menanam tebu di sekitar rumahnya sehingga dinamakan Lepo Tepu atau rumah yang memiliki banyak tebu. Kemudian ada Lepo Jalan. Jadi letak rumah kelompok ini berada di muara sungai Jalan ketika masih menetap di Apauda sana. Kata jalan dapat juga berasal dari nama sejenis hewan kecil bernama jalan. Kemudian ada Lepo Tau. Menurut seorang tokoh Lepo Tau, geng, kata Tau ini berasal dari kata Tau, yaitu sebuah tugu atau belawing kayu itu setinggi 2 meter lah, yang dibelah 4 pada ujungnya untuk meletakkan telur ayam atau padau. Kemudian diserut atau serbu yang dipakai untuk melihat jalannya matahari atau tau, untuk menentukan musim yang baik mulai menunggal kapan. Kemudian, geng, ada Lepo Tukung. Jadi setiap bekas pondok atau belaka lepau kelompok ini selalu diberi tanda dengan mengikatkan sejenis akar yang disebut aka betukung, yang kemudian disebut tukung. Jika orang menemukan bekas pondok di dalam hutan dan pada bekas pondok itu ada aka betukung ini, ya berarti bekas pondok Lepo Tukung dan daerah itu berada di bawah otoritas Lepo Tukung ini. Kemudian ada Lepo Nyibun. Nyibun dalam bahasa Kenya berarti sedia jambu biji. Sumber yang dapat dipercaya mengenai asal-usul nama Lepo ini memang belum ada. Tapi kalau kita menyimak pemberian nama pada kelompok lainnya, itu ada kemungkinan di sekitar rumah panjang atau rumah kelompok ini tuh ada banyak pohon jambu biji. Itulah kira-kira. Kemudian Uma Baka. Tidak diketahui dengan pasti asal kata baka ini, namun ada kemungkinan berasal dari kata belaka, yaitu bahasa Kenya yang berarti kerangka rumah, atau rumah yang sudah tidak dipakai sehingga tinggal kerangkanya saja yang tersisa. Kemudian ada yang ke-11, yaitu ada Umalung. Nama Umalung ini juga ada 2 versi asal-usulnya, seperti subsuku klan Kenya yang lainnya. Kata lung dalam bahasa Kenya ada 2, itu bisa muara sungai. Kemudian yang kedua itu berasal dari sejenis keladi hutan yang bernama lung. Jadi keladi hutan ini biasanya dipakai oleh suku Kenya untuk menolak bala atau mengusir roh jahat lah. Dengan demikian, geng, Umalung ini berarti bahwa rumah kelompok ini berada di muara sebuah sungai ketika berada di hulu sungai Iwan.
atau hulu Sungai Bahau. Versi lain yang mengatakan bahwa belah Kalepau kelompok ini selalu ditandai dengan adanya sejenis keladilung yang diikat pada bekas pondok ketika bertualang atau san di dalam hutan. Oke, itu terkait dengan beberapa sub etnis dari klan Dayak. Pembagian klan Dayak Kenyah berdasarkan lepok atau umah mereka secara umum ya, tidak terkhusus kepada satu lepok atau umah saja seperti lepok Bakung. Itu geng, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.